Instruksi Presiden Joko Widodo kepada para penjabat kepala daerah untuk netral di pemilu 2024 di Istana Negara pada Senin lalu nyatanya tak mudah direalisasikan. Ada dua kejadian yang memicu dugaan ketidaknetralan birokrasi, misalnya penguncian Gedung Indonesia menggugat ketika Anies Baswedan menggelar acara di Bandung, dan yang kedua pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali. Apakah birokrasi netral? Kami akan membahasnya bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ade Irfan Pulungan serta juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Tama S. Langkun. Selamat malam Mas Ade dan Mas Tama. Saya ingin ke Mas Ade. Mas Ade, masa kampanye saat ini belum dimulai, tetapi kemudian keraguan akan netralitas pejabat negara menjadi pertanyaan. Apalagi kemarin yang terbaru mengenai pencopotan baliho Ganjar Mahfud. Apa sebenarnya duduk perkara yang terjadi, Mas Ade? Ya, Mbak Zakia, kan pertanyaannya apakah jadwal kampanye itu sudah berlangsung atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Kan begitu. Kalau belum berlangsung, tentu mekanisme itu ada di kepala daerah. Ada di kepala daerah, semua prosedurnya ada di kepala daerah yang sesuai dengan regulasi daerah masing-masing, bukan di KPU. Jadi memang bisa saja siapapun melakukan komunikasi ya terhadap itu. Nah, kita tidak tahu apakah kepala daerah ini memiliki regulasi atau perda-perda yang berbeda dalam hal melihat situasi-situasi yang ada. Sesuaikah misalnya dengan ajas kenyamanan, ketertiban, estetika dan lain sebagainya yang dipandang oleh kepala daerah masing-masing, itu apakah menimbulkan kesemrautan dan lain sebagainya. Tetapi Mas Ade, ini momentumnya kenapa pas dengan kunjungan Presiden ke Bali, ke Gianyar Bali, baru kemudian ada pencopotan baliho dengan alasan estetika. Kemarin-kemarin tidak ada alasan apapun, dibiarkan, tetapi kenapa momentumnya bisa pas dengan kedatangan Presiden Jokowi? Nah, itu tanya kepada kepala daerah, Mbak. Jangan ini menjadi isu nasional yang seolah-olah ini membuat karena begini, karena begitu, karena kehadiran Presiden Jokowi. Itu saya pikir tidak fair juga kita langsung menyangkakan atau langsung menuduh kehadiran Presiden Jokowi di satu tempat itu konteksnya karena nanti tidak netral dan lain sebagainya gitu. Pak Gubernur Bali kan sudah menjelaskan ya, sudah menjelaskan tentang kenapa persoalan itu mereka lakukan. Begitu. Jadi kita harus melihatnya Mas Ade, atau mungkin karena arahan dari Presiden Jokowi kepada para kepala daerah ini kurang spesifik begitu. Jangan-jangan PJ Gubernur Bali salah menangkap atau bagaimana? Sebenarnya arahannya seperti apa spesifik kepada para kepala daerah terkait netralitas ini? Ya, tadi kan saya katakan tentu di masing-masing daerah ini punya pandangan tersendiri. Ada regulasi atau ada SOP yang kita tidak tahu apakah ada kesamaan dalam satu daerah atau tidak. Gitu. Jadi kita harus melihat dan mencermatinya ya, kondisi-kondisi daerah tertentu. Ada kearifan lokal mungkin yang harus kita pahami juga di daerah masing-masing. Jangan juga kita mengeneralisir, pasangan calon di satu tempat pada hari ini nggak ada masalah. Kenapa misalnya di tempat lain, ini ada masalah. Nah, jangan juga kita membandingkan seperti itu. Kita juga harus cermat dan bijak juga ketika konteksnya dalam hal misalnya pilpres hari ini atau melakukan sosialisasi ataupun apapun namanya gitu, yang itu kegiatan dan aktivitasnya menghadirkan massa ya, atau adanya aktivitas kegiatan mobilisasi massa yang dilakukan.
gitu. Oke, baik. Nah, kalau Mas Tama sendiri bagaimana Mas Tama dengan pencopotan baliho ini? Memang terasa di sini ada ketidaknetralan yang dirasakan atau memang ada aturan yang kemudian dilanggar terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye? Oke, Zakia, terima kasih. Terkait dengan pencopotan tentu saja kami menyayangkan ya atas peristiwa yang sudah terjadi. Karena kami sendiri dari pasangan Ganjar Mahfud begitu tidak mendapatkan informasi terkait dengan pencopotan tersebut. Apakah kemudian ditegur dahulu dan lain sebagainya, ini kami tidak dapatkan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kalau kita kemudian mengecek dengan regulasi, kita paham apa yang Bang Irfan sampaikan bahwa memang sekarang belum mulai tahapan kampanye. Kita tapi kemudian juga lihat tidak ada ajakan di situ, kemudian tidak ada ajakan untuk mencoblos dan lain sebagainya, hanya soal baliho dan bendera partai. Nah, kemudian yang ketiga, Mbak Zakia, di tempat yang sama, kami juga dapat informasi ada baliho partai lain yang kemudian tidak dicopot, yaitu baliho Partai Demokrat. Itu dikirimkan juga oleh rekan-rekan relawan, juga dengan pengurus-pengurus di partai koalisi, di antara dari teman-teman PDIP. Nah, bagaimana kemudian menjelaskan hal ini, begitu ya? Kami melihat ada ketidaknetralan dan ketidakadilan begitu kepada pasangan Ganjar dan Mahfud, karena yang dicopot itu hanya baliho kami dari Ganjar Mahfud, kemudian dari rekan-rekan PDIP benderanya. Nah, yang lain kenapa nggak dicopot? Nah, kalau kemudian pertimbangannya adalah estetika, kan kita pertanyakan juga, gimana bukan estetika? Kenapa yang satu dicopot, kenapa yang enggak, padahal dalam area lingkungan yang sama. Ini kan kemudian kita pertanyakan, bagaimana kemudian PJ Gubernur melakukan tindakan menyuruh Satpol PP untuk kemudian mencopot baliho tersebut. Nah, ini yang kemudian kita sesalkan, Mbak Zakia. Meskipun secara prinsip kami tetap berharap, kami juga percaya Pak Jokowi netral, karena kemarin juga PJ sudah dikumpulkan, disampaikan soal netralitas, dan mudah-mudahan itu belum lama dari pengumuman tersebut, ini bisa berjalan dengan baik. Meskipun pada faktanya ternyata tidak, sudah ada pencopotan, ini yang kemudian kami sesalkan. Demikian, Mbak Zakia. Baik, jadi sebenarnya baliho itu sudah ada sejak kapan, Mas Tama? Dan ini kan banyak yang mencurigai karena dicopot saat kunjungan kerja. Ini sudah lama dan sebelumnya tidak ada masalah berarti ya? Ya, poin pertama nggak ada masalah. Itu sudah dipasang sejak lama, tidak ada pencopotan. Estetika juga tidak ada masalah saat itu ketika memasang ya? Nggak ada masalah juga. Kan kalau memang ada masalah, kan juga bisa ditegur. Pengurus-pengurus di partai yang kemudian memasang kan bisa diingatkan juga. Bisa dikasih warning, tolong diturunkan dan lain sebagainya. Ini kan etika yang baik dalam konteks menghargai kegiatan-kegiatan dari partai politik. Dan itu nggak terjadi, Mbak. Tiba-tiba dicopot, ya tentu saja akan memancing reaksi keras. Dan di tempat yang sama, itu ada baliho dari partai lain yang nggak dicopot. Apakah kemudian karena bukan bagian dari koalisi, kemudian dicopot atau seperti apa? Kami juga nggak tahu apa pertimbangan dari PJ Gubernur secara spesifik. Oke, saya ingin tahu Mas Ade terkait dengan hal ini, apakah kemudian Presiden juga sudah mungkin begitu ada yang berkomunikasi dengan PJ Gubernur Bali dan ada alasan mungkin yang dikemukakan juga? Ya, pertemuan yang sudah dilakukan tempoh hari itu kan salah satunya adalah menjelaskan tentang bagaimana peran-peran kepala daerah dalam menghadapi pemilu legislatif, pemilu presiden, ya, bagaimana fungsi-fungsi perangkat-perangkat daerah, ya, Forkopimda dan lainnya, itu bisa melihat pelaksanaan itu secara utuh dan menjalankan kewenangannya itu sesuai dengan regulasi yang ada, dan pesta demokrasi itu harus berjalan dengan baik, ya, tanpa adanya kegaduhan, dan perangkat-perangkat pemerintahan itu, ya, sesuai dengan aturannya, dia tidak boleh berpihak kepada siapapun. Nah, persoalan APK ini kan memang setiap pemilunya kan selalu terjadi interpretasi atau pemahaman kenapa APK yang ada atau paslon yang ada itu terkesan pilih kasih lah kalau boleh dikatakan
Ada perbedaan ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Tama itu. Nah, itu tadi saya katakan adalah sebelum rejim atau prosedur waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, yakni KPU, tentu izinnya atau proses dan semuanya itu ada di daerah masing-masing. Apakah pemasangan baliho spanduk dalam bentuk apapun yang menjadi APK, ya, alat peraga kampanye itu, kepada siapapun sudah memberikan pernyataan tertulis untuk mendapatkan waktu, tempat, atau posisi pemasangan atau tidak, kan begitu. Atau hanya pasang terus digeser atau dicopot. Nah, itu kan tadi saya katakan ada regulasi, ada SOP yang ada di masing-masing daerah. Nah, itu juga sebenarnya harus kita pahami. Jangan karena nanti mengedepankan sentimen ini itu, jadi kita membesar-besarkan, ternyata kita sendiri belum melakukan itu secara prosedurnya, belum memahami dan mematuhi itu. Itu juga harus kita lihat secara utuh juga. Yang jelas nanti ketika jadwal kampanye itu telah terlaksana, tentu semuanya akan mengerucut kepada KPU dan Bawaslu yang mengawasi bagaimana dan lokasi-lokasi mana APK itu bisa dipasang dan diletakkan gitu. Begitu, Pak. Oke, baik. Mas Ade dan juga Mas Tama, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kami harus jeda sejenak, pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Jangan sampai memihak. Itu dilihat tuh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik udah. Bapak Ibu semuanya dievaluasikan setiap 3 bulan. Yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi seharian. Begitu, jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian. Gitu. Hati-hati loh. Begitu Bapak Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Tama. Mas Tama tentu sudah mendengar begitu ya, ada arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi terhadap ASN, para kepala daerah termasuk PJ-PJ juga dan lain-lain. Apakah menurut Anda arahan ini sudah clear, jelas, lugas, gampang ditangkap oleh mereka dan gampang untuk diimplementasikan sehingga mereka bisa membedakan bagaimana netralitas ini harus kemudian diberlakukan selama pemilu nanti berlangsung? Iya Mbak, harusnya mudah ya instruksi dari Pak Jokowi itu diterjemahkan, karena saya percaya juga PJ-PJ yang menggantikan kepala daerah sebelumnya merupakan orang-orang yang memang punya kapasitas dan dia mengerti soal birokrasi. Dan poinnya cuma soal tadi ya Mbak yang saya sampaikan, khusus untuk perkara yang pencopotan baliho Ganjar Mahfud, ya kami melihat ada situasi yang memang tidak netral dari PJ Gubernur terkait dengan hal tersebut. Kalau kemudian diminta untuk netral, ya tentu saja semua yang ada di lokasi dicabut. Kenapa ada satu baliho yang nggak dicabut? Kan begitu masalahnya. Ini kemudian soal keadilan. Apakah kemudian instruksinya spesifik, misalnya hanya baliho yang misalnya Ganjar Mahfud atau balihonya Amin misalnya yang dicabut. Tidak kemudian semuanya. Nah kita kan nggak tahu juga. Karena pada faktanya yang dicabut hanya punya Ganjar Mahfud PDIP, dan yang kemudian di lokasi ada punya dari Partai Demokrat yang kemudian itu nggak dicabut. Ini kan kemudian jadi pertanyaan. Kalau kemudian instruksinya adalah netral, maka fenomena ini menurut kami menunjukkan tidak netralnya pejabat di tingkat daerah. Maka dari itu, untuk mengklirkan semuanya, kami tentu saja juga berharap agar ada pendalaman atau penelusuran informasi untuk memastikan yang tindakan-tindakan yang diambil oleh kepala daerah ini benar adanya. Tindakan yang diambil oleh PJ Gubernur ini adalah benar adanya, jangan sampai kemudian terulang lagi. Nah ini yang kami harapkan juga ketegasan dari Pak Jokowi Mbak. Jadi harus diingatkan juga ini, PJ Gubernur gak serampangan main cabut-cabut tanpa ada koordinasi, termasuk tebang pilih begitu yang dicabut hanya dari paslon tertentu saja.
Oke, baik. Jadi yang diharapkan adalah ada ketegasan, terutama setelah peristiwa kemarin dan sebelum juga sempat ada peristiwa di Jawa Barat, begitu ya, pencabutan izin sepihak oleh PJ Gubernur Jawa Barat. Ada kejelasan dan ketegasan yang disampaikan oleh Presiden kepada PJ-PJ lagi seperti itu ya, Mas Tama ya. Mas Ade, kita tahu bahwa saat ini ada beberapa posisi gubernur yang diisi oleh PJ. Arahan sudah diberikan dan tadi Anda juga mengatakan untuk tiap-tiap daerah memiliki regulasi masing-masing. Tetapi kemudian dengan adanya 1-2 peristiwa seperti ini menimbulkan kecurigaan terkait dengan netralitas yang saat ini terus dikedepankan oleh Presiden. Apa kemudian upaya yang akan dilakukan? Tadi diminta ada ketegasan begitu, atau mungkin adakah turunan aturan dari arahan yang diberikan oleh Presiden kemarin itu? Ya, secara lisan dan komunikasi kan sudah dilakukan oleh Pak Presiden. Ya, pertemuan beberapa hari yang lalu dengan mengumpulkan seluruh pejabat daerah yang sekarang ini PJ, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, memberikan tentang kesiapan menghadapi pemilu yang akan datang. Nah, di situ salah satunya tentang netralitas ASN. Kalau saya pikir kalau berbicara tentang netralitas, tentunya kalau harus kita melihatnya secara bijak, tidak hanya itu dituduhkan atau disangkakan kepada katakanlah yang mempunyai kewenangan ya, apakah itu pemerintah, ASN, TNI Polri dan lain sebagainya. Tapi juga kita harus berpikir bijak itu netralitas itu atau sesuatu yang independen itu harus juga kita sampaikan kepada mereka juga yang memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan pemilu ini. Misalnya apa? Misalnya media, wartawan, itu juga harus kita sampaikan. Harus netral. Kenapa saya katakan begitu? Bisa saja media tertentu atau wartawan tertentu ya dalam hal misalnya meliput berita ya, apakah dia netral atau tidak ya, bisa kita lihat misalnya beritanya apakah berpihak kepada mengedepankan satu kelompok, satu paslon tertentu atau tidak. Ketika misalnya paslon tertentu ada di satu daerah ya, dia berpihak kepada paslon tersebut, beritanya sangat-sangat dibesar-besarkan, sangat-sangat dibesarkan, dibumingkan lah dan diglorifikasi secara luas. Tapi paslon yang lain tidak dikecilkan. Nah, itu kan bagian dari juga kenetralitasan yang harus kita pertanyakan kepada siapapun. Jadi saya pikir semuanya harus berpikir dengan cermat ya, berpikir dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka kita bagaimana bisa melaksanakan pemilu ini dengan damai, sejuk. Terutama ya, untuk kepala daerah ya, pejabat yang dimana memang netralitas itu memang sudah menjadi mutlak dalam pemilu begitu kan Mas Ade. Mas Ade untuk memfollow up begitu ya, ini juga sebenarnya untuk kemudian menjawab kekhawatiran akan tidak netral ini sendiri, apakah kemudian ada follow up terkait dari ini seperti misalnya Kemendagri akan melakukan pemanggilan atau ada pengawasan lebih ketat lagi terkait dengan pejabat atau kepala daerah ini? Ya tentu nanti kan pengawasannya bisa dilakukan apakah itu oleh Bawaslu atau lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan terhadap pengawasan pemilu ini gitu. Dan kedua, pasti setiap orang tidak akan mau ya salah atau disalahkan dalam konteks dia melakukan ketidaknetralan dalam apakah itu fungsinya sebagai ASN atau dan sebagainya gitu. Media pengawasan itu saya pikir sudah di teknologi hari ini sudah bisa cepatlah kita mendapatkan informasi perkembangan yang bagaimana ya. Nah, mari kita bersama-sama lah melihat atau menjaga pelaksanaan pemilu ini baik itu di lapangan ya maupun di forum-forum lainnya untuk berjalan. Yang penting bagi saya adalah kita semua punya tanggung jawab menjaga pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan baik, sejuk, damai. Itu saja, Mbak. Baik. Dan memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada pemilih kita untuk bertindak itu sportif, tidak menyudutkan dan memberikan berita-berita kebohongan dan melakukan propaganda ataupun membentuk kegaduhan yang ada di publik dan di lapangan. Mas Tama, kalau dari sisi Anda apa yang Anda harapkan dalam netralitas ini terutama untuk para kepala daerah dan juga apakah kemudian investigasi yang sempat dikatakan oleh pihak PDIP kemarin ini sudah mulai dilakukan juga?
Ya, kami belum mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan ya, tapi yang pasti kita berharap itu ada investigasi, ada pendalaman terkait peristiwa ini. Poinnya bukan kemudian menyudutkan salah satu pihak, tapi memastikan bahwa hal serupa tidak terulang. Dan poinnya adalah kita tetap berada untuk menjaga netralitas. Nah, dalam konteks ini kan tentu saja hari ini Pak Jokowi tidak bisa dilepaskan dari isu ini karena memang anaknya beliau itu menjadi salah satu kandidat atau paslon capres dan cawapres pada 2024 nanti. Dan poinnya tentu saja Pak Presiden hari ini menjadi seorang presiden dan kita berharap dia betul-betul menegakkan hal tersebut, tidak kemudian berpihak pada salah satu pasangan. Ini kan harapan yang tentu saja ini menjadi hal penting begitu. Tidak hanya presiden dan sampai ke bawahnya pun misalnya ada aparat-aparat, ada kepala daerah, kemudian ada penegak hukum dan lain sebagainya. Kita juga berharap agar semuanya netral karena hari ini ada 3 paslon yang sekarang akan bersaing untuk di 2024 nanti. Baik, baik. Kita Demikian, Mbak. harapkan peristiwa kemarin menjadi yang terakhir karena kita juga ingin tentunya pemilu dapat berjalan lancar dan terutama juga netralitas ini bisa dijaga bersama. Terima kasih banyak tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan. Ada waktu sedikit. Waktunya sudah habis, maaf sekali Mas Ade, mungkin kita akan bisa bahas di lain kesempatan. Maaf sekali, terima kasih sudah bergabung Mas Ade Irfan Pulungan dan juga juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Tama S. Langkun. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.